sebagai salah satu tim pengembang Magis, mohon izin untuk menyampaikan tutorial mengenai aplikasi Magis. Baik, untuk Magis sendiri yaitu Madrasah Digital Supervision merupakan terobosan penting Kementerian Agama pada Direktorat GTK untuk meningkatkan efektivitas pendampingan madrasah berbasis digital sebagai upaya akselerasi pencapaian target madrasah yang unggul dan kompetitif yang berbasis Android. Baik, Bapak Ibu, untuk peran yang ada di Magis sendiri yaitu ada 5. Yang pertama itu ada pengawas, kemudian kepala madrasah, kemudian ada guru, yang keempat ada kanwil. Untuk kanwil ini yang akan memonitoring di setiap provinsinya. Kemudian di sini juga ada Kemendak Pusat, di sini ada super admin, di sini juga dari pusat bisa memantau kegiatan Bapak Ibu guru, kepala madrasah serta pengawas se-Indonesia seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mohon izin, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengakses aplikasi Magis. Yang pertama, di sini aplikasi Magis bisa diunduh melalui Play Store. Kemudian yang kedua, kalau yang sebelumnya sudah mengunduh, wajib untuk update versi terbarunya dengan melakukan update pada Play Store. Kemudian untuk Magis sendiri, karena sekarang ini kebetulan masih tahap awal, jadi akan terus ada update berkala nantinya di Play Store. Nanti juga mungkin akan saya update ketika sudah terupdate di Play Store seperti itu. Kemudian yang keempat, mohon untuk tidak menyebarkan link atau mengikuti link yang sedang saya gunakan nanti untuk presentasi, karena linknya itu untuk khusus tim pengembang. Kemudian yang kelima, untuk semua user perlu melakukan registrasi. Yang keenam, gunakan email yang valid. Perhatikan lagi penulisan saat mendaftarkan email dan password untuk menghindari kesalahan saat login. Seperti itu. Yang ketujuh, email dan password wajib untuk diingat. Yang kedelapan, ketika memilih madrasah, wajib melihat informasi detail mengenai madrasahnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih madrasah. Kemudian yang kesembilan, sebelum mengisi refleksi, pastikan lagi untuk apakah madrasahnya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Saya coba untuk langsung praktek di aplikasi Magisnya, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk masuk ke aplikasinya, Bapak Ibu bisa melihat tombol di atas paling kanan. Di sini tulisannya tuh mau masuk, silakan diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu apabila belum mempunyai akun, silakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik untuk melakukan registrasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data-data yang diperlukan, yang seperti di sini nama. Ya, kemudian nih, di sini ada alamat, kemudian ada nomor handphone, kemudian juga di sini ada tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, kalau mau memilih tahunnya bisa diklik dulu panah ini. Ini misalnya, kemudian kalau mau memilih bulan, silahkan untuk klik tanda panahnya. Ketika misalnya sudah, di sini tinggal memilih tanggalnya. Tuh, kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada jabatan. Di sini ada guru, kepala madrasah, serta pengawas. Mungkin saya coba dari guru terlebih dahulu. Oke. Ini saya coba memilih provinsinya. Nah, Bapak Ibu nanti wajib untuk memilih provinsi terlebih dahulu agar bisa memilih kabupatennya. Seperti itu. Ini saya misalnya pilih ini.
Nah, setelah memilih provinsi serta kabupaten, nanti akan muncul pilihan madrasah. Madrasah ini akan terfilter berdasarkan provinsi serta kabupaten yang sudah dipilih sebelumnya, seperti itu. Nah, di madrasah ini sekarang kita sudah lengkapi dengan informasi NSM ketika akan memilih, sehingga kita harapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam pemilihan madrasah, seperti itu. Oke, ini nanti kita pilih. Nah, di sini setelah dipilih, akan muncul informasi lengkapnya, ada provinsinya, kabupatennya, NSM, serta NPSN. Mohon Bapak Ibu untuk lebih diperhatikan lagi pemilihan madrasahnya dan informasi-informasi mengenai madrasah Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ketika sudah sesuai, sudah selesai, kita klik simpan. Selanjutnya di step kedua yaitu pembuatan email serta password. Untuk pembuatan email, mohon untuk lebih berhati-hati gunakan email yang valid karena nantinya kita akan buat fitur lupa password yang akan masuk ke email. Jadi diharapkan menggunakan email yang valid. Dan di sini mohon untuk berhati-hati dalam mengisi email, jangan sampai typo atau ada kesalahan penulisan. Untuk password minimal 8 huruf, kemudian ada simbol, kemudian ada angka, seperti itu. Mungkin saya contohkan seperti ini ya, kurang lebih. Nah, di sini kita tambahkan juga konfirmasi email untuk menghindari kesalahan dalam penulisan email, seperti itu. Ketika sudah, kita klik simpan. Nah, ini ketika sudah dibuat ya Bapak Ibu akunnya, nanti bisa dicek lagi di bagian biodata. Kalau misalnya madrasahnya sudah sesuai atau belum. Apabila ada kesalahan memilih madrasah pada guru, ini bisa dilakukan ganti madrasah selama refleksi belum dilakukan, seperti itu. Tapi ketika refleksi sudah dilakukan dengan madrasah yang salah, mungkin nanti bisa menghubungi admin. Tapi diharapkan Bapak Ibu sekali lagi untuk lebih berhati-hati dalam memilih madrasah. Kemudian dipastikan lagi ketika akan melakukan refleksi apakah madrasah yang dipilih sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, oke. Kita ke halaman depan. Di sini ini untuk home ada dua menu untuk guru. Di sini ada refleksi kondisi dan rencana kerja, kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Di sini juga diberikan informasi mana yang perlu dikerjakan oleh Bapak Ibu. Selain itu juga menunya itu akan berwarna merah seperti itu. Nah, untuk melihat panduannya juga bisa nanti di sini. Nanti mungkin kita coba dulu untuk melakukan refleksi kondisi serta rencana kerja ya. Ini klik mulai refleksi, kemudian nanti akan ada instruksi pengisian. Nanti mohon dibaca untuk instruksinya. Lalu di sini ada instrumen-instrumen refleksi kondisi, di mana untuk soal yang wajib diisi akan ditandai dengan bintang di ujung soalnya ya Bapak Ibu. Oke, ini kita klik jawabannya. Ini juga karena wajib, kita perlu mengisinya. Oke. Oke, nah Bapak Ibu, di sini juga kita tambahkan informasi untuk progres pengisiannya. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat untuk total jawabannya. Oke, klik selanjutnya. Oke, di sini juga masih melakukan pengisian. Nah, selanjutnya di sini ada instruksi pengisian lagi. Di sini dikarenakan ada
bentuk soal yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru di sini diminta untuk mengisi soal-soal rencana, di mana dari keseluruhan soal rencana Bapak Ibu wajib mengisi minimal satu soal rencana. Seperti itu. Jadi kalau di soal sebelumnya itu kurang lebih ada 6 soal ya tadi, itu wajib diisi semuanya. Kalau di soal rencana ini, Bapak Ibu dari keseluruhan soalnya minimal satu untuk diisi. Seperti itu. Nah, ini untuk soalnya bisa dibaca untuk pengisian rencananya seperti apa. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik tombol ini, tombol tambah rencana. Ini bisa diisi. Nah, kalau misalnya ini kurang, Bapak Ibu bisa menambah lagi untuk seperti ini. Oke. Ini juga masih soal rencana ya. Ini karena tadi misalnya sudah saya isi salah satunya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu di soal ini belum ada rencana, ini bisa di klik selanjutnya. Tapi mungkin kalau misalnya mengenai soal-soal ini Bapak Ibu ada rencana, silahkan untuk diisi. Seperti itu. Ini masih soal rencana, kita coba lewati saja untuk mempercepat waktu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini ada soal peningkatan kompetensi. Nah, untuk peningkatan kompetensi guru sendiri, itu ada 4. Yang pertama ada pedagogis, kepribadian, sosial, serta profesional. Nah, di keempat kategori ini, kurang lebih ada 3 soal pada setiap kategorinya, di mana pada setiap kategori Bapak Ibu perlu mengisi minimal 1 jawaban. Jawaban ini yaitu mengenai kompetensi yang Bapak Ibu guru perlukan, seperti itu. Misalnya di sini ada soal dari kategori pedagogis dengan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kira-kira untuk kompetensi yang diperlukan oleh Bapak Ibu itu yang mana? Seperti itu. Dipilih saja. Oke, ini sama. Ini masih di kategori pedagogis ya Bapak Ibu. Oke, ini masih sama. Coba kita isi saja. Nah, ini untuk tadi soal pedagogis itu sudah ya ada kurang lebih 3 soal tadi. Kemudian di sini ada soal kepribadian. Ini mengenai kompetensi Bapak Ibu guru mengenai kepribadian. Silahkan diisi mana kompetensi yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Ini misalnya saya isi ini. Oke. Ini masih kepribadian. Nah, di sini juga ada pengisian mengenai kategorinya sosial. Ini coba kita isi, coba kita untuk tidak mengisi semuanya ya di sosial akan seperti apa. Coba kita kosongkan. Nah, Bapak Ibu, ketika semua dalam satu kategori tidak ada satupun soal yang diisi, nanti akan muncul informasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu perlu mengisi minimal satu soal pada setiap kategorinya, seperti itu. Oke, ini untuk kategori profesional. Bayu, sebelum lanjut Bayu, Iya Pak? perlu diinformasikan bahwa instrumen-instrumen ini adalah sudah mengacu kepada regulasi kompetensi guru, kepala, dan pengawas yang terbaru, Mbak, itu ya. Itu barangkali karena mungkin mereka yang tidak biasa update itu kok ini baru gitu ya. Jadi Oh iya. informasikan bahwa seluruh instrumen ini adalah sudah mengacu kepada regulasi kompetensi guru, kepala, dan pengawas yang terbaru. Monggo lanjut, Bayu. Siap, terima kasih Pak Jerni untuk informasinya. Oke, izin saya lanjut ya. Ini untuk kompetensinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk soal-soal di refleksi kondisi itu seperti itu, kurang lebih ada
tiga jenis pengisian ya Bapak Ibu mengenai tadi instrumen refleksi kondisinya sendiri, kemudian ada rencana-rencana dan satu lagi yaitu mengenai kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melihat jawaban yang sudah diisi tadi gitu. Ini direview lagi jawabannya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke, kita klik ya. Gitu. Nah, itu sudah diisi ya untuk refleksi kondisi dan rencana kerja, di mana tadinya masih berwarna merah karena belum diisi. Nah, sekarang karena sudah selesai diisi, maka di sini ada tandanya, itu ada checklist berwarna hijau belakangnya gitu. Kemudian saya lanjutkan untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini apa? Tadi Bapak Ibu di refleksi kondisi dan rencana kerja, Bapak Ibu kan mengisi rencana ya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan sendiri merupakan hasil dari rencana yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi, coba kita masuk dulu untuk ke pelaksanaan kegiatan. Nah, nanti ada instruksi pengisiannya. Jadi, untuk di sini itu perlu melakukan checklist pada rencana kegiatan yang sudah terlaksana, seperti itu. Jadi di refleksi kondisi sebelumnya itu pengisian rencana, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan, Bapak Ibu bisa menceklis rencana mana yang sudah terlaksana, seperti itu. Nah, ini bisa diceklis misalnya kalau sudah, ini juga bisa diceklis. Untuk pelaksanaan kegiatan ini nantinya juga bisa diedit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misal baru di rencana yang pertama, itu bisa disimpan, lalu nanti mungkin setelah rencana berikutnya terlaksana bisa diedit lagi untuk bisa dilakukan checklist gitu. Nah, nanti misalnya kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan. Oke. Nah, itu di guru ada refleksi kondisi dan rencana kerja, serta ada pelaksanaan kegiatan. Itu untuk menu utamanya di guru. Kemudian mungkin akan coba saya lanjut dulu ke kepala madrasah. Ini untuk logout-nya di halaman profile. Nah, kita coba untuk registrasi di kepala madrasah ya Bapak Ibu. Ini untuk isiannya untuk guru dan camat itu sama. Seperti ini. Nah, nanti pilih jabatannya, mohon diperhatikan lagi agar tidak terjadi kesalahan ya. Di sini kalau misalnya kepala madrasah, silakan klik kepala madrasah. Kemudian di sini seperti tadi ya, memilih provinsi bertugasnya. Oke. Nah, ini dipilih ada nama madrasahnya serta ada NSM-nya. Nah, sebelum klik simpan, Bapak Ibu dimohon untuk diperhatikan lagi ya pengisiannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya sudah sesuai, silahkan untuk klik simpan. Lalu mendaftarkan email serta password untuk bisa masuk ke aplikasi Magis. Jangan lupa untuk menggunakan email yang valid dan berhati-hati untuk melakukan penulisan email agar tidak ada terjadi kesalahan penulisan ya. Karena ketika nantinya kesalahan penulisan di email, nanti Bapak Ibu ketika login dengan email yang Bapak Ibu kira itu benar, nantinya itu akan tidak bisa masuk karena email yang terdaftar itu yang ada kesalahan itu gitu. Hmm.
Oke, kita klik simpan. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini mengenai informasi sedikit mengenai Magis, lalu kita klik selanjutnya. Nah, jadi tadi kalau misalnya di guru itu ada 2 menu, kalau di kepala madrasah ini menunya sudah bertambah menjadi 4. Di sini ada refleksi perubahan, kemudian refleksi kondisi dan rencana kerja, ada pelaksanaan kegiatan, serta ada hasil refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu kepala madrasah silakan untuk melakukan refleksi perubahan. Nah, di sini juga kami beri tanda ya yang mana yang perlu diisi. Di sini ada informasi serta untuk tombolnya juga berwarna merah. Dan tombol yang lain masih tidak bisa diakses kalau misalnya ini belum diisi. Seperti itu. Nah, kita mulai refleksinya. Di sini juga ada instruksi pengisiannya. Nah, Bapak Ibu mohon diingat, jadi kalau misalnya di sini soalnya bertanda bintang, di ujungnya berarti itu wajib untuk diisi. Seperti itu. Ini mengenai refleksi perubahan. Ini saya jawabnya untuk ini aja ya, Bapak Ibu. Sebagai contoh aja. Ini. Hmm. Nah, ini ada 4 soal ya untuk di instrumen perubahan di kepala madrasah. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu nanti akan melihat hasil dari pengisian yang sudah dilakukan tadi. Kalau misalnya belum sesuai atau mungkin ada yang mau dirubah, silahkan nanti klik sebelumnya. Tapi ketika nanti kalau misalnya sudah sesuai, eh, kita klik simpan ya Bapak Ibu. Nah, nanti klik ya. Nanti akan ada informasi kalau refleksinya sudah berhasil disimpan. Seperti itu. Itu untuk refleksi perubahan ada 4 soal di kepala madrasah. Kemudian selanjutnya di sini ada refleksi kondisi dan rencana kerja. Di sini kita juga beri tanda lagi di mana yang harus diisi oleh Bapak Ibu seperti itu. Ini kita klik aja refleksi kondisi dan rencana kerja. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai informasi untuk refleksi ini di kepala madrasah untuk melakukan refleksi kondisi layanan kepala madrasah bisa menjadikan pengisian dari hasil guru itu sebagai acuan. Jadi di sini kami buat kesimpulan dengan apa di sini ada 2 aspek mengenai pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua itu pendidik reflektif dan gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah, di sini merupakan eh, simpulan dari pengisian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di madrasah madrasah Bapak Ibu gitu. Nah, nanti di sini juga ada informasi berapa guru yang sudah mengisi. Kemudian di sini ada juga data lainnya. Jadi untuk ini tuh sebagai simpulannya, kalau di halaman ini Bapak Ibu itu nanti bisa melihat guru mana yang sudah melakukan pengisian refleksi seperti itu. Nah, ini misalnya tadi sudah saya isi ya di gurunya, nanti bisa dilihat juga hasilnya secara lebih detail. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah. Kemudian ketika apabila sudah dilihat, sudah dibaca, kemudian Bapak Ibu Kepala Madrasah perlu melakukan refleksi kondisi layanan. Untuk melakukan refleksi kondisi layanan, di sini ada tombol di bagian bawah refleksi kondisi layanan. Silahkan diklik. Nah, nanti biasa kita klik aja mulai refleksi. Di sini juga ada instruksi pengisian. Nah, ini untuk soal-soal di instrumen refleksi kondisi layanan. Tuh. Ini kita coba isi saja ya, karena ini merupakan soal yang wajib untuk diisi. Nah, di sini juga ada salah satu soal yang berbentuknya rencana ini. Kita klik aja.
tambah rencana, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini ada ini masih wajib untuk diisi ya Bapak Ibu. Ini coba saya isi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sama halnya di guru tadi Bapak Ibu Kepala Madrasah juga ada pengisian rencana. Untuk rencananya sama untuk aturan di sistem. Jadi untuk keseluruhan soal rencana Bapak Ibu minimal mengisi satu rencana di setiap semua soalnya seperti itu. Nah, ini untuk pengisian soal rencana Bapak Ibu silahkan klik tambah rencana di sini. Ini untuk poin-poinnya mungkin ya. Nanti ini saya coba seperti ini aja. Kalau misalnya kurang, silahkan untuk klik tombol tambah rencana. Gitu. Ini, nah ini untuk rencana soal rencana berikutnya. Ini saya coba lewati dulu saja ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan kalau misalnya memang ada rencana mengenai soal-soal ini, silahkan dilakukan pengisian. Seperti itu. Nah, oke, untuk soal rencana tadi sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi soal kompetensi. Jadi dari di guru juga ada soal kompetensi. Nah, di kepala madrasah juga ada pengisian untuk soal kompetensi. Seperti itu. Untuk soal kompetensi ini di kepala madrasah juga sama dalam setiap kategorinya minimal satu untuk yang wajib diisi. Gitu. Ini merupakan soal kompetensi yang diperlukan oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah. Jadi ketika nanti misal di soal ini ada yang diperlukan, silahkan dipilih ya Bapak Ibu. Ini yang pertama itu kategorinya ada kepribadian. Nah ini kita klik selanjutnya. Kita isi aja ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini ada terkait kategorinya sosial. Jadi tadi ada kepribadian, kemudian sosial untuk kompetensinya. Masing-masing ada 3 soal ya setiap kategorinya Bapak Ibu. Ini coba kita isi saja ya. Oke. Selanjutnya tadi setelah sosial, kita juga melihat di sini ada kategorinya profesional dari soal kompetensi. Ini kategori terakhir untuk di kepala madrasah. Silakan untuk dilakukan pengisian ya, Bapak Ibu. Di setiap kategorinya mohon diingat minimal satu soal yang perlu diisi. Seperti itu. Nah, ini karena sudah selesai, ya, sudah soal ke-20. Ini kita klik selanjutnya. Oke. Nah, sama halnya tadi di guru, Bapak Ibu Kepala Madrasah, di sini bisa melihat hasil pengisian yang sudah dilakukan. Nah, ini ada 3 bagian ya. Ini mengenai rencana, kemudian ini mengenai kompetensi, seperti itu. Kalau misalnya belum sesuai atau mau ada yang diubah, silahkan klik sebelumnya. Tapi ketika sudah sesuai, sudah bisa disimpan, kita klik tombol simpan ini, Bapak Ibu. Oke, simpan. Nah, jadi sudah ada tandanya. Ini tadinya berwarna merah, sekarang karena sudah diisi, jadi ada di pinggirnya itu berwarna hijau dan ada checklist. Kemudian kita lanjut ke pengisian pelaksanaan kegiatan. Sama halnya tadi di guru, untuk di kepala madrasah pun ada pelaksanaan kegiatan. Dan itu sama, tadi kan di refleksi kondisi dan rencana kerja, kita mengisi rencana ya Bapak Ibu. Nah, untuk di pelaksanaan kegiatan sendiri, di sini Bapak Ibu perlu melakukan checklist kegiatan mana atau rencana mana yang sudah terlaksana seperti itu. Nah, tadi sudah diisi ya rencananya. Ini kita klik saja kalau misalnya ini sudah terlaksana. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa disesuaikan lagi ya di kegiatan, di pelaksanaan kegiatan ini. Kalau misalnya memang belum terlaksana ini jangan dulu di checklist. Tapi ketika rencananya sudah terlaksana silahkan dilakukan checklist ya Bapak Ibu. Nah,
tadi ada yang berbeda ya dari guru dengan di kepala madrasah. Ketika di guru tadi kalau melakukan checklist tidak ada pertanyaan lanjutan, tapi untuk di kepala madrasah ini ada pertanyaan lanjutan. Jadi ketika di checklist ini ada muncul 3 pertanyaan. Nah ini. Yang pertama ada keberhasilan apa yang dicapai dari kegiatan ini. Ini saya coba isinya ini saja dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini ada tantangan apa yang dirasakan. Nanti silahkan diisi kira-kira tantangan apa yang dirasakan Bapak Ibu dalam melaksanakan rencananya. Kemudian di sini ada pembelajaran apa yang didapat. Nanti juga silahkan diisi kira-kira pembelajaran apa yang didapat dalam pelaksanaan rencana ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, ini Bapak Ibu bisa melihat ya tadi di nomor 2, 3, 4, 5 ini saya kosong rencananya karena memang tadi saat pengisian saya tidak mengisi soal-soal ini. Saya hanya mengisi di nomor 1 aja. Gitu. Jadi di pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu, kepala madrasah ataupun guru itu akan berbeda-beda untuk rencananya. Ini berdasarkan hasil pengisian di refleksi sebelumnya, seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan. Di sini ada tombol simpan. Oke, nah Bapak Ibu, tadi ya bisa kita lihat untuk di pelaksanaan kegiatan ini, di kepala madrasah itu ada diskusi. Nah, diskusi ini bisa dilakukan dengan pengawasnya gitu. Oke, itu untuk diskusinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk refleksi perubahan tadi sudah. Refleksi kondisi dan rencana kerja juga sudah, pelaksanaan kegiatan juga sudah. Nah, ini untuk hasil refleksi. Hasil refleksi ini Bapak Ibu Kepala Madrasah bukan melakukan pengisian, hanya ini melihat hasil refleksi dari gurunya, seperti itu. Nah, ini ada dua aspek. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian pendidik reflektif dan gemar belajar, berbagi, serta berkolaborasi. Nah, ini sudah dikelompokkan nanti kategorinya, misalnya ada di sini sangat baik, seperti itu. Ini berdasarkan hasil pengisian guru. Jadi, ini merupakan kesimpulannya, sedangkan yang di bawah ini Bapak Ibu nanti bisa melihat jawaban per gurunya, gitu. Jadi, ini untuk per individu, kalau yang di atas ini kesimpulan dari semua guru seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat ya, kedua aspek ini di madrasah Bapak Ibu sudah sangat baik atau misalnya belum gitu. Nah, kemudian untuk hasil refleksi guru di sini bisa dilihat ya, bisa di scroll ke bagian kanan. Nanti bisa dilihat untuk guru ini aspek pembelajarannya seperti apa dan aspek refleksinya seperti apa. Ini dari hasil refleksi dari guru ya Ibu, jadi dari sistem Magi sendiri sudah otomatis untuk membuat kesimpulan berdasarkan pengisian yang sudah dilakukan. Nah, selain bisa melihat aspek ini, Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa melihat secara detail jawabannya untuk kemudian nanti bisa diklik ya nama gurunya di sini berwarna biru, itu artinya bisa diklik. Nah, ini untuk nama gurunya seperti itu. Oke. Oh iya, ada yang tertinggal informasinya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika guru-guru di madrasah Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, itu nanti bisa terlihat di sini ya. Misal ada 5 guru gitu. Nanti itu bisa terlihat di sini dan nanti juga bisa terlihat Bapak Ibu guru mana yang misalnya belum mengisi, belum melakukan pengisian seperti itu. Nanti di sini kalau misalnya ini kan sangat baik. Nah, nanti kalau misalnya yang belum mengisi, di sini ada keterangan belum mengisi seperti itu. Nah, itu mungkin terkait akun kepala madrasah. Jadi ada 4 menu, ada refleksi perubahan, refleksi kondisi dan rencana kerja, kemudian ada pelaksanaan kegiatan, serta ada hasil refleksi. Seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut untuk pengisian di akun pengawas, karena di akun pengawas nanti di registrasinya ada perbedaan dengan akun guru dan kepala madrasah. Seperti itu. Oke, ini saya coba ini dulu aja. Untuk pengisian awalnya hampir sama ya Bapak Ibu. Ini ada nama lengkap, nik, alamat, nomor handphone, tanggal lahir, jabatan.
Mohon untuk pengisian nik juga diperhatikan lagi, jangan sampai ada kesalahan penulisan ya Bapak Ibu. Ini kita isi dulu tanggal lahirnya. Lalu di sini ada jabatan, kalau tadi kita sudah mengisi guru, kemudian kepala madrasah, maka selanjutnya coba kita untuk mengisi pengawas ya Bapak Ibu. Kita pilih pengawas. Nah, di sini silakan memilih provinsi yang bertugas. Ini saya samakan dengan yang tadi ya, agar ada kesinambungan. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu di akun pengawas, guru ataupun kepala madrasah? Jadi ketika di guru dan kepala madrasah itu hanya bisa mengisi satu madrasah, tapi untuk di pengawas ini bisa mengisi lebih dari satu madrasah binaan. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya tadi hanya satu, kalau di di pengawas ini bisa di checklist untuk madrasah binaannya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sudah, kita klik bagian lain agar ini tertutup. Seperti itu. Mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk diperhatikan pengisian madrasah, jangan sampai salah memilih madrasah. Karena kita juga sudah melakukan penambahan ya. Ketika memilih madrasah itu sudah ada NSM-nya. Kemudian ketika sudah dipilih juga akan muncul informasi NSM serta NPSN dan provinsi serta kabupatennya. Seperti itu. Jangan terburu-buru saat melakukan registrasi. Pastikan lagi datanya sudah benar. Kalau misalnya sudah benar, silakan klik simpan. Nah, ya, untuk proses pengisian email serta password itu sama di guru, di kepala madrasah ataupun di pengawas. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, silakan klik simpan. Mohon izin mungkin Bapak Ibu untuk tidak ini ya, tidak menulis atau Coret-coret itu, Pak. layar, iya. Iya, itu, Pak. Mengganggu itu, Pak. Ya. Ya, oke, kita klik selanjutnya. Nah, di pengawas di sini ada 6 menu. Tadi jadi di guru ada 2 menu, kemudian di kepala madrasah ada 4 menu. Nah, kalau misalnya di pengawas ini ada 6 menu. Di sini menunya ada refleksi pendampingan, kemudian ada rencana pendampingan, kemudian juga ada pendampingan perencanaan program, pendampingan pelaksanaan program, pelaporan kegiatan pendampingan, serta hasil refleksi. Nah, Bapak Ibu, untuk refleksi pendampingan silahkan diisi dulu seperti di akun kepala madrasah dan guru. Nanti di sini juga ada informasi mana yang perlu diisi terlebih dahulu, seperti itu. Kita klik untuk refleksi pendampingannya. Oke, kita mulai refleksi. Nanti di sini juga ada instruksi pengisiannya. Oke, di sini mohon diingat lagi, saya informasikan lagi untuk soal-soal yang di ujungnya ada tanda bintang berwarna merah, ini merupakan soal yang wajib diisi. Seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu pengawas bisa melihat ya ada jawaban lainnya. Jadi mungkin apabila mengenai soal ini ada tidak ada jawaban yang dirasa sesuai, maka Bapak Ibu pengawas bisa mengisi ini untuk jawabannya di klik lainnya. Nanti silakan untuk mengisi jawabannya sesuai dengan yang Bapak Ibu pengawas ini apa miliki mengenai soal ini. Gitu. Ini caranya seperti itu, nanti jadi di klik lainnya, nah, nanti bisa disesuaikan jawabannya apa, seperti itu.
Oke, ini untuk soal nomor 2, ini saya coba isi dulu ya Bapak Ibu. Hmm. Nah, di sini ada instruksi pengisian lagi. Jadi tadi ya di kepala madrasah, baik di guru ada kompetensi. Nah, di pengawas sini juga ada pengisian kompetensi. Sama halnya tadi di guru dan kepala madrasah, untuk soal kompetensi ini minimal 1 soal yang wajib diisi di setiap kategorinya, seperti itu. Nah, ini klik selanjutnya. Oke, di sini yang pertama ada kompetensi tentang kepribadian. Jadi untuk kepribadian ini silahkan pilih kompetensi mana yang diperlukan oleh Bapak Ibu pengawas, seperti itu. Ini misalnya saya isi ini, kemudian ini juga masih mengenai kompetensi kepribadian ya. Jadi jadinya di setiap kategori kurang lebih ada 3 soal. Ini silahkan diisi. Saya informasikan lagi untuk soal kompetensi ini minimal 1 yang bisa diisi di setiap kategorinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sama sekali tidak diisi dalam setiap kategori itu nanti Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan karena nanti ada informasi bahwa Bapak Ibu minimal harus mengisi 1 setiap kategorinya, seperti itu. Oke, sini kompetensi sosial. Nah, di sini yang terakhir itu ada kompetensi profesional. Jadi ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Oke, ini bisa diisi ya Bapak Ibu. Oke, dulu aja. Nah, ini sudah 14 soal ya yang sudah diisi. Maka kita klik selanjutnya. Silahkan diperhatikan lagi jawabannya. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, silahkan dilakukan edit ya. Nanti ini diklik sebelumnya, kemudian nanti kalau misalnya sudah sesuai, klik simpan. Gitu. Oke. Nah, itu mengenai refleksi pendampingan. Kita lanjut ke rencana pendampingan. Nah, untuk rencana pendampingan di sini Bapak Ibu untuk lebih diperhatikan karena ada beberapa yang harus diisi. Di sini yang pertama ada pemetaan komitmen perubahan dan yang kedua itu ada penyusunan rencana pendampingan. Nah, Bapak Ibu yang pertama nanti harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Oke, nah nanti Bapak Ibu bisa melihat madrasah binaannya ya. Di sini ada 2 karena tadi saya saat registrasi memilih 2 madrasah. Nah ini eh, seperti yang bisa terlihat ada 2 warna ya mengenai refleksi ini. Yang di atas ini berwarna hijau dan sudah ada checklist. Kalau yang di bawah ini di sini masih berwarna abu-abu dan di sini tulisannya belum ada. Ini artinya apa? Di madrasah ini kepala madrasahnya belum melakukan refleksi seperti itu. Nah, ketika kepala madrasahnya belum melakukan refleksi, jadi Bapak Ibu pengawas belum bisa melakukan pemetaan karena untuk melakukan pemetaan salah satunya yaitu dari hasil refleksi kepala madrasah ini. Nanti itu kalau kita klik ya akan muncul ini. Itu informasi bahwa kepala madrasahnya belum mengisi. Nah, namun kalau misalnya kepala madrasah di madrasah binaan Bapak Ibu pengawas sudah mengisi, maka nanti ini untuk refleksinya berwarna hijau dan ini bisa diklik, bisa dilihat juga untuk refleksinya seperti apa. Oke, di sini kalau misalnya sudah dilihat, Bapak Ibu pengawas silahkan melakukan pemetaan. Nah, untuk pemetaan ini ada 2 soal. Jadi, pemetaan ini dilakukan per madrasah binaan ya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada 2 soal di mana setiap jawaban di dalam soal itu ada simpulannya.
Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi ketika mengisi, misal di sini nomor satu ya, saya pilih jawabannya ya, nanti akan otomatis dari sistem itu menampilkan simpulannya apa. Nah, nanti ketika mengisi ya, simpulannya itu berdaya. Kemudian ketika kita misal mengisi tidak, itu kesimpulannya mengenai madrasah binaan ini dengan pertanyaan itu berkembang seperti itu. Nah, di sini yang kedua itu mengenai kapasitas memimpin perubahan. Di soal nomor 2 ini juga ada simpulannya ya Bapak Ibu. Misal ini saya yang pertama mengisi di soal kedua ini saya memilih jawaban yang pertama, nanti akan muncul simpulannya rendah. Kemudian di sini juga kalau misalnya saya memilih jawaban nomor 2 nanti akan muncul simpulan sedang. Kemudian di sini untuk jawaban yang ketiga juga ada simpulannya tinggi seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah, eh mohon izin Bapak Ibu untuk tidak mencoret-coret layar karena takutnya mengganggu ini ya yang lain, jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Mungkin mohon dibantu ya Ibu Arni atau Pak Zurni karena ini cukup Ya banyak itu. kelihatan di layar kita. Siapa ini ya? Mohon izin ya, siapa yang coret-coret ini? Ya, mohon anu ya. Mohon Ibu Bapak pada para peserta tidak mencoret-coret ya, atau Mas Budin atau Mas eh, Bang ini Bang Budin bisa di off kan nggak itu annotationnya ya? Mengganggu itu. Iya, tulisan mengganggu. Oke, lanjut aja, lanjut dulu. Oke, kemudian nanti kita klik simpan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan pemetaan, dari sistem itu akan otomatis menyimpulkan jawabannya seperti apa, serta strategi apa yang perlu dilakukan untuk mendampingi madrasah ini. Seperti itu. Nah, jadi nanti tadi di sini kan ketika saya menjawab di nomor satu dengan pilihan yang kedua, tadi kan berkembang, maka di sini juga akan muncul lagi komitmen perubahan kepala madrasahnya itu sifatnya berkembang, kemudian kapasitas memimpin perubahannya tadi karena saya mengisi pilihan nomor pilihan ketiga di nomor dua ini simpelnya tinggi. Nah, kemudian dari hasil kedua hasil ini akan disimpulkan juga strategi pendampingannya. Nah, ini ada strategi pendampingan di sini perubahan akhir nanti ini akan saya jelaskan. Kemudian ini juga prioritas pendampingannya menengah seperti itu. Untuk jawaban-jawaban ini itu dihasilkan dari hasil pemetaan yang ini gitu. Jadi untuk pemetaan ini adalah Bapak Ibu mengisi kedua ada dua soal ya tadi mengenai komitmen perubahan kepala madrasah serta kapasitas memimpin yang nantinya akan disimpulkan oleh sistem strategi pendampingannya seperti apa serta prioritas pendampingannya seperti itu. Baik, itu untuk pemetaan. Nah, untuk pemetaan mohon diingat itu dilakukan per madrasah ya Bapak Ibu. Ini per madrasah. Nah, tadi kan kalau misalnya belum itu berwarna merah keorangan seperti ini ya dan ada tulisan belum ada. Tapi kalau Bapak Ibu kepala madrasah sudah melakukan pemetaan, maka di sini di apa akan berwarna hijau gitu. Oke, itu mengenai pemetaan. Bapak Ibu kita lanjut di rencana pendampingan ini ada yang kedua yaitu penyusunan rencana pendampingan. Jadi untuk pemetaan komitmen perubahan tadi dilakukan per madrasah, tapi untuk penyusunan rencana pendampingan ini kita lakukan per strategi seperti itu. Nah, nanti ini ada instruksi pengisiannya. eh ini sudah kita jelaskan, nanti mohon bisa diperhatikan untuk instruksinya. Nah, nanti kita klik selanjutnya. Sebentar. Sebentar.
Oke, klik selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa strategi ya Bapak Ibu. Ada 6 strategi. Jadi yang pertama itu ada perubahan awal, perubahan dasar, perubahan tengah, perubahan menengah, dan perubahan akhir. Seperti perubahan akhir dan perubahan tinggi. Seperti itu. Nah, di setiap strateginya Bapak Ibu nanti bisa melihat ada madrasah, ada berapa madrasah. Jadi ini tuh dihasilkan dari pemetaan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi ketika pemetaan kan tadi ada strategi ya. Nah, nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu strateginya. Misal di sini ada perubahan awal atau perubahan dasar. Nah, tadi kan hasil pemetaan di sebelumnya di satu madrasah, tadi strateginya perubahan akhir ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada informasinya terdapat satu madrasah. Nah, itu di sini juga ada informasi kalau perubahan akhir ini definisinya apa seperti itu. Nah, Bapak Ibu pengawas juga bisa melihat di sini satuan pendidikannya yang masuk ke strategi ini apa gitu. Nah, di sini ada informasi madrasahnya. Kemudian kalau misalnya sudah dibaca, sudah mengetahui madrasahnya nanti apa aja. Jadi nanti itu kemungkinan bisa lebih dari satu madrasah ya Bapak Ibu. Jadi untuk strategi ini bisa dilakukan pengisian di misalnya di perubahan akhir 1 kali pengisian, namun nantinya akan mengcover semua madrasah gitu. Nah, ini klik mulai perencanaan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 3 soal. Yang pertama itu pilih metode apa saja yang akan digunakan dalam pendampingan madrasah dengan strategi ini. Nah, Bapak Ibu ini bisa memilih lebih dari satu untuk jawabannya. Ini bisa di checklist, misal seperti ini. Kemudian di nomor 2 bisa menjelaskan deskripsi kebutuhan pendampingannya seperti apa. Nah, di sini juga ada target pendampingannya gitu. Nah, misal kalau sudah, kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul ini ya. Kita klik ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu untuk perencanaan pendampingan. Jadi, Bapak Ibu di sini juga sebetulnya bisa mengisi untuk semua strategi. Dalamnya itu pertanyaannya sama. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Namun nanti dibedakan berdasarkan strateginya. Seperti itu. Ini untuk yang menentukan seperti apa nanti strateginya itu ditentukan oleh Bapak Ibu pengawas sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pendampingan perencanaan program. Nah, untuk pendampingan perencanaan program ini, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu pengawas tidak perlu melakukan pengisian apapun. Jadi di sini itu melihat perencanaan program yang sudah dilakukan oleh kepala madrasah dari binaan madrasah Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan muncul binaan-binaannya. Oke, kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat hasil perencanaannya. Oke, nah di sini juga Bapak Ibu pengawas bisa melakukan diskusi dengan kepala madrasah. Tuh, jadi bisa dilakukan ya untuk diskusinya gitu. Nah, itu mungkin untuk pendampingan perencanaan program. Jadi sekali lagi saya informasikan, Bapak Ibu pengawas tidak melakukan pengisian refleksi apapun di sini, namun hanya melihat hasil refleksi perencanaan program yang sudah dilakukan oleh kepala madrasah dari madrasah binaan Bapak Ibu gitu. Selain itu mungkin memang tidak melakukan pengisian, tapi juga bisa dilakukan diskusi, misalnya kalau diperlukan seperti itu. Nah, saya lanjut. Di sini ada pendampingan pelaksanaan program. Sama halnya dengan pendampingan perencanaan program, Bapak Ibu pengawas tidak melakukan pengisian apapun pada pendampingan pelaksanaan program. Hanya melihat hasil pelaksanaan program yang sudah
dilaksanakan oleh kepala madrasah dari binaan madrasah Bapak Ibu pengawas, seperti itu. Nah, ini sudah kita kelompokkan berdasarkan madrasah-madrasahnya. Ini kalau misalnya warna merah, berarti kepala madrasahnya belum mengisi gitu. Ini ketika diklik juga akan ada informasinya. Kalau misalnya sudah berwarna biru, berarti kepala madrasahnya sudah melakukan pengisian, seperti itu. Nah, ini mengenai pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan kepala madrasah. Jadi, Bapak Ibu pengawas bisa melihat kira-kira keberhasilan yang dicapainya apa dari rencana yang sudah terlaksana ini, kemudian tantangannya apa yang dirasakan oleh kepala madrasahnya, serta pembelajaran apa yang didapat oleh kepala madrasah dalam melakukan atau melaksanakan rencananya, seperti itu. Nah, di pelaksanaan kegiatan ini, Bapak Ibu pengawas juga bisa melakukan diskusi dengan kepala madrasah. Nah, di sini ya, itu bisa melakukan diskusi. Nanti kalau diperlukan silahkan lakukan diskusi gitu. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi ke pelapor kegiatan pendampingan. Untuk laporan kegiatan pendampingan sendiri merupakan evaluasi bagi Ibu Bapak pengawas saat melakukan dan sesudah melakukan pendampingan di madrasah binaan Bapak Ibu pengawas sendiri. Seperti itu. Nah, di sini misal ada dua, coba kita lihat. Ini warna merah karena tadi kan memang belum dilakukan pengisian ya. Nah, ini kita lakukan pengisian pelaporan. Di sini yang pertama ada pertanyaan itu mengenai kondisi sebelum dilakukannya pendampingan gitu. Saya coba seperti ini dulu saja. Kemudian kondisi sesudahnya itu seperti apa? Lalu di sini ada catatan evaluasi nantinya seperti apa gitu. Nah, oke, ini kita simpan. Lalu klik ya seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu mengenai pelaporan kegiatan pendampingan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil refleksi. Untuk hasil refleksi ini, tadi kan di kepala madrasah juga ada ya. Namun untuk di kepala madrasah itu hanya melihat hasil refleksi guru-gurunya. Namun ketika di pengawas, itu hasil refleksinya itu nanti akan berdasarkan ini ya. Nanti bisa dilihat per madrasah binaannya, untuk mutu layanannya, sudah dimasuk kategori apa misalnya. Nah, ini kalau misalnya belum diisi, belum ada yang mengisi sama sekali, ini akan ada informasi belum terisi dan ada data masuknya itu berapa persen, seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya sudah ada, ini akan muncul kategorinya apa, serta di sini ada data masuknya berapa persen, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, hasilnya itu akan menjadi mutu layanan madrasah. Mutu layanan madrasah sendiri di sini dihasilkan dari pengisian refleksi guru serta kepala madrasah di madrasah binaan Bapak Ibu pengawas. Gitu. Nah, jadi tadi kalau misalnya di kepala madrasah itu ada dua aspek, di sini tuh ada 4 aspek. Yang pertama ada kepemimpinan untuk perbaikan berkelanjutan, kemudian yang kedua ada lingkungan yang aman dan inklusif, serta yang ketiga ada pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan yang keempat pendidik reflektif dan gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ini merupakan hasil pengisian dari kepala madrasah dan guru. Jadi ini untuk simpulannya. Nah, kalau di sini, di bawah ini Bapak Ibu pengawas bisa melihat hasil refleksi kepala madrasah serta guru. Jadi ini per individunya ya Bapak Ibu. Kalau ini untuk simpulan dari keseluruhan yang sudah mengisi, kalau ini per individunya. Jadi bisa dilihat juga per individunya itu seperti apa kategorinya gitu. Misal di sini kepala madrasahnya bisa dilihat ya. Untuk jawabannya di sini juga kita sudah melakukan apa namanya pengelompokan ya. Di sini misal mengenai keamanan itu seperti apa, mengenai inklusivitasnya seperti apa, mengenai kepala madrasah ini seperti itu. Sama halnya dengan di kepala madrasah, di guru juga Bapak Ibu pengawas bisa melihat hasilnya. Gitu nih. Nah, ini juga bisa dikesampingkan ya untuk melihat data secara keseluruhannya gitu. Nah, itu mungkin terkait hasil refleksi Bapak Ibu. Mungkin tadi kan ada ini ya coaching klinik.
baik di guru, kemudian di kepala madrasah, serta di pengawas. Nah, ini menunya untuk coaching klinik. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan chatting dengan madrasah-madrasah Bapak Ibu gitu. Nah, di sini misalnya ada pengawasnya, atau misalnya dengan gurunya, atau misalnya dengan kepala madrasahnya, seperti itu. Tuh. Nah, nanti mungkin bisa dilakukan chatting seperti itu. Oke. Nah, itu untuk coaching klinik ya Bapak Ibu. Jadi untuk coaching klinik, kalau misalkan tadi ada diskusi, tapi kalau misalnya akan berbincang-bincang di luar itu mungkin bisa dilakukan di coaching klinik ya. Nah, itu terkait coaching klinik. Kemudian di pengawas ini juga bisa melakukan edit madrasah. Nah, di sini Bapak Ibu pengawas bisa menambah madrasah binaan jika misal di sini tadi saat registrasi ada yang kurang, itu bisa ditambahkan pada menu profil di bagian biodata. Nah, di sini misal ada pilihan tambah madrasah, kita klik. Nah, nanti silakan dipilih untuk madrasah-madrasah binaan yang belum masuk ke sini, seperti itu. Nah, kalau misalnya di madrasah Bapak Ibu yang sudah dipilih ternyata ada kesalahan, Bapak Ibu juga bisa menghapus madrasah binaannya. Dengan catatan Bapak Ibu pengawas belum melakukan pemetaan di madrasah ini, gitu. Nah, ini misal tadi kan yang sudah dilakukan pemetaan itu di ini ya di Miftaul Falah, sedangkan yang di kedua ini belum dilakukan pemetaan. Ini coba saya hapus. Nah, ini kalau misalnya nanti kalau mau menghapus jadi dipilih dulu, nanti klik simpan gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk menambah dan menghapus. Kalau untuk di pilihan yang hapus ini hanya menampilkan yang sudah dipilih saja gitu. Jadi yang sudah dipilih bisa dihapus, bukan keseluruhan madrasah, tapi yang sudah dipilih saja. Tapi kalau untuk yang tambah madrasah ini menampilkan seluruh madrasah yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu pengawas seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin paparan dari saya mengenai tata cara mengakses aplikasi Magis seperti itu.